Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas laporan keuangan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Nah, perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan herbal terbesar di Indonesia yang memproduksi jamu, obat herbal, suplemen kesehatan, serta makanan dan minuman kesehatan yang mungkin teman-teman juga sudah tidak asing lagi dengan produknya kayak tolak angin seperti itu. Nah, Sido Muncul ini berdiri sejak tahun 1951 sebagai usaha keluarga. Nah, seiring berjalannya waktu, perusahaan ini terus berkembang sehingga menjadi perusahaan yang besar yang produknya dipasarkan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga ke berbagai negara. Saat ini Sido Muncul sudah berstatus sebagai perusahaan terbuka atau TBK. Sehingga laporan keuangan yang dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat dan para investor. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan fokus menganalisis produk tolak angin cair. Nah, produk ini kenapa saya pilih? Karena merupakan salah satu produk unggulan Sido Muncul yang memiliki kontribusi yang besar terhadap penjualan perusahaan. Selain itu, tolak angin cair juga sudah dikenal luas dan dimiliki pangsa besar yang kuat gitu. Seluruh data dalam laporan ini menggunakan mata uang rupiah dengan periode pelaporan tahun buku 2025. Melalui pelaporan keuangan tersebut, kita dapat melihat bagaimana sih kondisi keuangan, kinerja operasional, dan posisi keuangan si PT Sido Muncul selama 1 tahun ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke transaksi yang terjadi selama bulan September 2025 ini. Nah, pada periode ini PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk melakukan berbagai transaksi yang berkaitan dengan kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Di awal bulan ini, perusahaan memperoleh pertambahan modal dari para pemegang saham. Dana tersebut kemudian digunakan untuk membeli mesin produksi, bahan baku herbal, serta perlengkapan yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional. Untuk aktivitas operasional, perusahaan ini melakukan penjualan produk baik secara tunai maupun kredit kepada konsumen dan distributor. Selain itu, perusahaan juga membayar gaji karyawan, bayar listrik, dan utilitas lainnya, serta melunasi utang kepada pemasok. Lalu untuk aktivitas investasi, perusahaan juga menempatkan dana dalam deposito jangka pendek. Setelah deposito tersebut dicairkan, perusahaan memperoleh pendapatan dari hasil investasinya. Selain itu, perusahaan juga membeli kendaraan distribusi baru dan menjual kendaraan operasional yang lama. Dari penjualan kendaraan tersebut, perusahaan itu mengalami kerugian penjualan aset tetap. Sementara itu, pada aktivitas pendanaan, perusahaan ini menerbitkan saham baru sehingga memperoleh tambahan modal dan agio saham. Selain itu, perusahaan juga membeli kembali sebagian saham yang beredar atau treasury share sebagai salah satu strategi dalam mengelola modal perusahaan. Selanjutnya, kita akan masuk ke general journal atau jurnal umum. Nah, pada jurnal umum itu digunakan untuk mencatat seluruh transaksi perusahaan sesuai urutan tanggal selama periode September 2025. Transaksi yang dicatat meliputi penerimaan modal dari pemegang saham, pembelian mesin produksi, bahan baku, dan perlengkapan. Selain itu, terdapat transaksi penjualan tunai maupun kredit, pembayaran gaji karyawan, serta biaya operasional seperti utilitas. Jurnal ini juga mencatat aktivitas investasi seperti penempatan dan pencairan deposito, serta pembelian dan penjualan kendaraan operasional. Di sisi pendanaan, perusahaan mencatat penerbitan saham baru, pembelian kembali saham atau treasury share, penjualan kembali treasury share, dan pembagian dividen kepada pemegang saham. Pada akhir pencatatan, total debit dan total kredit sama besar, yaitu sebesar 332,11 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh transaksi telah dicatat dengan benar sesuai prinsip double entry accounting.
Setelah jurnal umum selesai, langkah berikutnya adalah menyusun buku besar. Nah, buku besar itu berfungsi untuk mengelompokkan setiap transaksi ke dalam akun masing-masing, sehingga saldo setiap akun yang dapat diketahui dengan lebih jelas. Kayak misalnya akun kas menunjukkan seluruh penerimaan dan pengeluaran uang perusahaan. Nah, piutang usaha berasal dari penjualan secara kredit, sedangkan persediaan ini menunjukkan nilai bahan baku dan barang yang digunakan dalam proses produksi. Selain itu terdapat akun aset seperti mesin, kendaraan, dan investasi. Kemudian akun utang usaha, modal saham, pendapatan, beban hingga dividen. Itu dengan adanya buku besar, perusahaan dapat mengetahui saldo akhir di setiap akun secara lebih berstruktur dan menjadi lebih besar dalam penyusutan laporan keuangan. Selanjutnya kita masuk ke neraca saldo atau trial balance. Nah, neraca saldo ini disusun setelah seluruh transaksi dipindahkan ke buku besar. Tujuannya itu untuk memastikan bahwa si total saldo di debit dan di total saldo di kredit itu sudah seimbang sebelum laporan keuangan itu disusun. Pada neraca saldo, saldo kas sebesar 148,93 miliar itu berasal dari seluruh penerimaan dan pengeluaran kas selama periode September 2025. Nah, piutang usaha itu sebesar 16 miliar berasal dari penjualan secara kredit, sedangkan persediaan sebesar 8,92 miliar itu menunjukkan nilai persediaan yang masih dimiliki perusahaan di akhir periode ini. Untuk sisi kewajiban dan ekuitas, utang usaha itu sebesar 15,4 miliar merupakan sisa kewajiban kepada pemasok. Modal saham sebesar 154,5 miliar berasal dari setoran modal pemegang saham dan penerbitan saham baru. Sedangkan ejio saham sebesar 3 miliar merupakan selisih antara harga penerbitan saham dengan nilai nominalnya. Pada akun pendapatan penjualan sebesar 44 miliar itu berasal dari penjualan tunai maupun kredit. Selain itu, terdapat pendapatan investasi sebesar 700 juta serta beberapa akun beban seperti harga pokok penjualan, beban gaji, beban utilitas, dan rugi penjualan kendaraan yang berasal dari aktivitas operasional perusahaan. Nah, pada hasil akhirnya itu menunjukkan bahwa si total saldo debit dan total saldo kredit itu sama besarnya, yaitu senilai 217,78 miliar. Nah, hal ini tuh membuktikan bahwa seluruh transaksi itu telah dicatat dengan benar sesuai prinsip double entry accounting, sehingga neraca saldo itu berada di dalam kondisi yang seimbang. Selanjutnya kita masuk ke jurnal penyesuaian. Nah, di jurnal penyesuaian ini dibuat pada tanggal 24 September 2025 untuk mencatat transaksi yang belum diakui pada akhir periode, sehingga pelaporan keuangan dapat mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya sudah sesuai dengan prinsip akrual. Penyesuaian yang pertama itu dilakukan pada akun perlengkapan selama periode berjalan. Sebagai perlengkapan telah digunakan itu sebesar 235 juta, sehingga nilai tersebut dipindahkan menjadi beban perlengkapan. Berikutnya itu perusahaan mencatat beban penyusutan aset tetap, penyusutan mesin sebesar 183,33 juta, gedung sebesar 75 juta, dan kendaraan sebesar 50 juta. Pencatatan ini bertujuan untuk mengakui penurunan nilai aset yang digunakan dalam kegiatan operasional. Selain itu, perusahaan juga mengakui beban gaji sebesar 650 juta dan beban utilitas sebesar 180 juta yang sampai akhir periode masih belum dibayarkan. Oleh karena itu, keduanya itu dicatat sebagai utang gaji dan utang utilitas.
Setelah seluruh jurnal penyesuaian selesai dibuat, langkah berikutnya adalah menyusun neraca saldo. Setelah penyesuaian atau adjusted trial balance, laporan ini merupakan gabungan antara neraca saldo sebelum penyesuaian dengan seluruh jurnal penyesuaian yang telah dibuat. Dari proses tersebut diperoleh saldo akhir setiap akun yang sudah mencerminkan kondisi perusahaan secara lebih akurat. Total saldo debit dan total saldo kredit sama besar, yaitu sebesar 218 miliar 868 juta 333.333 rupiah. Sehingga neraca saldo yang setelah penyesuaian berada dalam kondisi balance dan siap digunakan sebagai dasar penyusun laporan keuangan. Selanjutnya, yang terakhir kita masuk ke laporan arus kas. Laporan ini tuh menunjukkan bagaimana sih arus masuk dan arus keluar kas perusahaan selama periode September 2025. Arus kas ini dikelompokkan menjadi 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Pada aktivitas operasi, kas itu berasal dari penerimaan hasil penjualan tunai. Kemudian kas tersebut digunakan untuk membayar pemasok, gaji karyawan, dan biaya utilitas. Dari aktivitas ini diperoleh arus kas bersih sebesar 5,65 miliar. Lalu pada aktivitas investasi, perusahaan itu melakukan pembelian mesin produksi, investasi jangka pendek, dan kendaraan distribusi. Selain itu, perusahaan juga menerima kas dari pencairan investasi serta penjualan kendaraan operasional. Nah, hasil akhirnya itu menunjukkan arus kas bersih aktivitas investasi sebesar 7,2 miliar. Sementara itu, pada aktivitas pendanaan, kas itu berasal dari setoran modal, pemegang saham, dan penerbitan saham baru. Selanjutnya, kas digunakan untuk pembelian kembali treasury share dan pembayaran dividen, serta menerima kas dari penjualan kembali treasury share. Nah, dari aktivitas ini diperoleh arus kas bersih sebesar 155,18 miliar. Secara keseluruhan, perusahaan ini tuh mengalami kenaikan kas bersih sebesar 142,33 miliar. Setelah ditambahkan dengan saldo kas awal sebesar 6,6 miliar, diperoleh saldo kas akhir sebesar 148,93 miliar. Nilai tersebut itu sudah sesuai dengan saldo kas yang terdapat pada neraca, sehingga menunjukkan bahwa laporan arus kas telah disusun secara konsisten dan akurat. Alhamdulillah selesai sudah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai penyusunan laporan keuangan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk untuk periode September 2025. I just had to let you know you're she had me, baby, she